Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1430, masalah ini sudah beres. CEO Meng, Anda akhirnya bersedia menemuiku. Aku Gael Su, Paman Melissa Su. Hehehe, maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, CEO Meng, tolong jangan marah kepada kami. Setelah Gael Su bertemu dengan Ferdi Meng, dia mengangguk lalu membungkuk sambil tertawa. Raut wajah Ferdi Meng sangat murung. Masalah yang sudah berlalu jangan diungkit lagi. Baik, CEO Meng, aku benar-benar senang Anda bersedia bertemu denganku. Di balik kesibukan Anda bersedia memberiku kesempatan ini, aku merasa sangat terhormat dan sangat berterima kasih. Ekspresi wajah Gael Su sangat serius. Sudah, tidak usah menyanjungku, jika ada sesuatu langsung katakan saja, masih ada banyak hal yang harus aku tangani. Ferdi Meng berkata dengan tidak sabar. Prospek Sus Medical Beauty saat ini sangat bagus. Ini adalah proposal yang aku bawa. CEO Meng, Anda bisa melihatnya. Sebelumnya Zus Pharmaceutical Co., Ltd. Dan perusahaan Anda juga memiliki kerjasama yang sangat sempurna, tapi mungkin karena adanya perubahan dalam perusahaan kami mendapat sedikit serangan dari orang yang tak dikenal, jadi untuk sementara ada sedikit kesulitan. Orang-orang yang bergerak di bidang yang sama melihat kami terlalu sukses, jadi mereka iri terhadap Zus Pharmaceutical Co., Ltd., jadi lebih baik kami fokus pada Zus Medical Beauty. Kebangkitan keluarga Zu tidak akan lama lagi. Tapi kami membutuhkan bantuan CEO Meng, hehehe, aku berharap CEO Meng bisa memberikan sebuah kesempatan kepada kami. Gael Zu berkata sambil tersenyum. Dulu, Zus Pharmaceutical Co., Ltd. Sendiri yang mengecewakan, kamu mau melimpahkan kesalahan kepada siapa? Sekarang kamu ingin menjerumuskan aku, apa yang kalian pikirkan? Diberi muka masih tidak mau. Kalian benar-benar ingin aku usir. Tadinya aku ingin bicara baik-baik dengan kalian, tapi apa yang kalian lakukan? Malam itu, aku benar-benar kesal. Apakah kalian tahu kalian hampir mencelakakanku? Ferdi Meng berkata dengan marah, sambil menunjuk Gael Su. Benar, semua salah keluarga Su, CEO Meng. Anda jangan marah. Kalau marah dan merusak tubuhmu sangat tidak layak. Anda orang besar yang tidak akan mengingat keburukan orang kecil. Jangan marah kepada kami. Kali ini kami pasti akan memuaskanmu. Anda katakan saja apa yang harus aku lakukan. Aku pasti akan melaksanakannya dengan baik. Gael Su berkata sambil tersenyum. Kamu, hehehe, apakah kamu pantas? Apakah kamu punya kemampuan ini? Kamu benar-benar menganggap semua orang bodoh. Hanya keluarga Zu saja yang pintar. Benarkan? Kamu mau aku mengatakan apa lagi? Intinya, kamu tidak pantas berbicara denganku. Ferdi Meng berkata. Gael Zu terlihat tak berdaya. Pada saat ini, Ferdi Meng menutupi wajahnya karena marah. Dia tidak punya pilihan lain. Saat ini dia tidak menghiraukan rasa malu lagi, dia harus mulai bersikap tidak tahu malu. CEO Meng, apapun yang Anda katakan, aku pasti akan melakukannya. Anda katakan saja, meskipun ucapanku di keluarga Zu tidak berpengaruh, tapi aku selalu memegang kata-kataku. Anda bisa katakan syarat yang Anda inginkan, asalkan aku pasti akan melakukannya. Gael Su berkata dengan percaya diri. Ferdi Meng mendengus dengan dingin. Saat ini Gael Zu sangat gigih dan tidak tahu malu. Setelah dia marahi tapi masih bisa tersenyum, ini tidaklah mudah. Aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Aku, Ferdi Meng terkenal setia kawan. Aku tidak peduli orang-orang mengatakanku bertindak sesuai dengan perasaan. Aku katakan padamu, biasanya tidak ada yang bisa merubah keputusanku. Tapi kali ini, aku bisa membuat pengecualian untuk keluarga Zu. Jangan kecewakan aku. CEO Meng, silakan katakan.
Suruh wanita dari keluargamu bicara denganku. Selesai berbicara, Ferdinand duduk di kursi bos lalu menoleh dan berhenti berbicara. Flami, antar tamu keluar. Ferdinand berkata dengan suara yang berat. Gaelsu tahu apa maksud Ferdinand, dan dia sudah membuat persiapan. CEO Meng, Anda lanjutkan bekerja dulu, aku permisi dulu. Gaelsu meninggalkan kantor Ferdinand sambil tersenyum, dia merasa senang masalah ini sudah beres. Kediaman keluarga Su. Gaelsu pulang sambil tersenyum. Saat ini, seluruh anggota keluarga Zhu yang mengetahui berita kepulangan Gaelsu menunggu Gaelsu kembali dengan membawa kemenangan. Sudah pulang. Gaelsu, bagaimana? Kakak pertama, bicaralah. Benar, kakak pertama, katakan sesuatu. Anggota keluarga Zhu menatap Gaelsu dengan penuh semangat. Gaelsu duduk dengan santai lalu menyilangkan kakinya dan minum seteguk teh. Sudah beres, tidak ada masalah. Tapi Ferdinand mengajukan satu syarat, yaitu suruh wanita dari keluarga Zhu berbicara dengannya. Gaelsu berkata, menyuruh wanita dari keluarga Zhu bicara dengannya. Mata Bailey Zhu berbinar, sudut bibirnya penuh dengan senyuman gembira. Sepertinya ucapanku benar, CEO Meng adalah orang yang belak-belakan. Jika malam itu bukan karena Thomas Qin, kita pasti sudah berhasil. Orang menyebalkan itu telah merusak rencana kita. Kali ini, tidak boleh terjadi kesalahan lagi, kata Bailey Zhu. Mona Zhu, kali ini kamu yang pergi pahami CEO Meng dengan lebih mendalam, bicara baik-baik dengannya. Kata-kata Bailey Zhu membuat Mona Zhu terdiam, sudut bibirnya menjadi kaku. Maksudnya sangat jelas, menyuruh dia tidur dengan Ferdinand. Memahami lebih dalam, apakah ini masih perlu dikatakan? Ferdinand ini benar-benar pria tua yang mesum. Shilao yang berkata dengan serius, tapi ini adalah kesempatan terakhir keluarga Zhu, mereka harus memanfaatkannya dengan baik. Mona, kamu belajar di luar negeri bertahun-tahun. Sekarang saatnya kamu berkontribusi untuk keluargamu. Kamu harus bersiap-siap. Jangan seperti Melissa Zhu yang mengacaukan rencana keluarga Zhu. Shilao yang membujuk dengan sabar. Tapi Mona Zhu tidak mau pergi. Menyuruhnya menjadi wanita simpanan bukanlah hal yang membanggakan. Dia adalah gadis perawan yang belum menikah. Kelak bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan anggota keluarga Zhu? Benar, bukankah sebelumnya kamu mengatakan jika itu kamu pasti sudah menawarkan diri. Pada saat itu, kita semua melihat Melissa Zhu tidak bisa, keponakanku lebih paham akan tanggung jawab dan tahu situasi keluarga Zhu. Saat ini, nasib keluarga Zhu bergantung padamu, Mona, kamu tidak boleh mengecewakan keluarga Zhu. Elferi Zhu berkata sambil tersenyum. Mona Zhu ingin menamparkan dirinya 2 kali. Saat Melissa Zhu bersikeras menolak, dia berdiri di samping sambil mengatakan hal ini. Sekarang masalah ini benar-benar menimpanya, dia sangat enggan melakukannya dan wajahnya memucat. Kamu harus memikirkan situasi secara keseluruhan, Mona, ini bukan kesempatan yang bisa didapatkan semua orang. Sekarang kita, keluarga Zhu, sangat membutuhkan investasi ini. Bagimu, ini juga merupakan masa depan yang cerah. Tuan muda keluarga Wang sudah menjadi masa lalu untukmu. Sekarang kamu harus memikirkan masa depanmu. Meskipun kamu mungkin tidak bisa menjadi istri sah CEO Meng, tapi setelah hubungan kalian dimulai, ada CEO Meng yang mendukungmu, apa yang perlu kamu takutkan? Yantono Zhu membujuknya dengan sabar. Benar, ucapan paman-pamanmu sangat benar. Sekarang kamu harus menanggung martabat keluarga Zhu. Melatih tentara selama 1000 hari untuk digunakan sebentar, Mona kamu jangan mengecewakan kakek. Rian Zhu menepuk bahu Mona Zhu dengan penuh harap. Ayah, aku. Mona Zhu menatap Gaelsu juga mengangguk, sambil berbicara dengan sungguh-sungguh. Nak, ini tantangan buatmu. Demi keluarga Zhu, kamu harus mengorbankan dirimu, dan yang terpenting adalah kamu harus tahu statusmu. Setelah bersama CEO Meng,
Apalagi yang perlu kamu takutkan, kamu harus mengerti mendapatkan kembali apa yang telah kamu korbankan. Berapa banyak gadis yang memeras otak untuk bisa tidur dengan CEO Meng, tapi tidak memiliki kesempatan. Melissa Zhu melewatkan kesempatan besar keluarga Zhu. Kesempatan ini aku dapatkan tanpa menghiraukan rasa maluku. Kamu harus pergi. Kali ini keluarga Zhu harus memperlihatkan kepada semua orang. Memperlihatkan kepada Melissa Zhu, tanpa dia, keluarga Zhu tetap bisa bangkit. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.